Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Ya, pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan Adian Napitupulu yang mulai nyenggol Pak Purbaya ya teman-teman. Padahal Pak Purbaya ini adalah orangnya Pak Jokowi ya teman-teman. Di sini Adian Napitupulu tampak meremehkan gitu bahwa Pak Purbaya ini hanya ngelucu, hanya ceplos-ceplos aja, hanya lucunya saja. Nah, dia belum tahu bagaimana agresifnya Pak Purbaya ya teman-teman, sehingga Pak Prabowo ini seperti mempercayakan saja gebrakan-gebrakan daripada Pak Purbaya untuk mengganggu zona nyaman para pejabat soal anggaran nih teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Utangnya Wush itu seperti apa Bang dari DPR? Ya, kalau menurut gue seharusnya memang dikaji ulang bagaimana kemudian bisa terjadi pembengkakan biaya untuk kereta cepat itu. Asal kan begini, kereta cepat itu kan tidak cuma dibangun di Indonesia, juga dibangun di berbagai negara yang lain. Baik itu yang produksi Cina, yang produksi Jepang maupun negara-negara lain. Dibandingkan saja harganya. Lalu diperiksa kenapa kita gede banget, bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi dan sebagainya gitu loh. Nah, kalau kenapa Menteri Keuangan tidak mau kemudian menalangi atau membayar itu, ya tanya Menteri Keuangan. Kenapa kagak mau? Pasti punya alasan. Bang, ketika WUS yang sekarang itu aja bermasalah seperti itu, kemudian ada wacana rute Jakarta-Surabaya, WUS, relevan nggak itu? Kalau menurut gua, gagasan kereta cepat itu gagasan bagus. Problemnya, yang bagus tidak cuma di gagasan doang, tapi bagaimana cara merealisasikan gagasan juga harus bagus lah. Masuk biaya. Iya dong. Kan kita ini kan selalu bengkak, biaya apapun kita ini bengkak. Bang, ini kan awalnya proyek B2B ya Bang, ya, bisnis ke bisnis, akhirnya ingin menggunakan APBN. Bagaimana, apakah ada evaluasinya sendiri dari DPR? Berarti ini kan mengkhianati janji awal, gitu, perjanjian awal. Iya, makanya yang harus diperiksa itu bagaimana sih sebenarnya, siapa yang melakukan negosiasi. Oke, berapa sebenarnya harga yang patut. Kan seluruh perjanjian itu selalu ada unsur dibuat dengan niat baik. Bagaimana cara mengukur ada niat baik atau tidak niat baik? Ya dilihat dari harga kepatutannya, harga kelayakannya di angka berapa. Kalau kemudian bisa dibuktikan perjanjian itu tidak dilakukan berdasarkan niat baik, ya bisa diminta dibatalkan atau dinegosiasikan ulang. Tapi kan problemnya adalah kok gede banget sih gitu loh Purbaya. Kok sampai hari ini sih gue ngeliat ceplas-ceplos dan lucunya aja. Kan seluruh hitungannya kita belum tahu. Seluruh langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan ekonomi dia itu bagaimana gitu loh. Waktu dia baru diangkat memang dolar sempat naik, tapi indeks harga saham gabungan turun. Tapi dari kemarin itu sempat merah tuh indeks harga saham gabungan sampai 2,2% lebih. Itu loh, artinya bahwa belum tentu juga pasar di semua lini dan sektor menyukai Purbaya dan mempercayai dia. Tapi kalau lu bilang bagaimana gua ngeliat lu ya, gua ngeliat dia, ya orangnya lucu, ceplas-ceplos gitu loh. Sejauh ini kebijakan-kebijakan yang diambil seperti apa? Kebijakan itu kan kita akan lihat buahnya. Kebijakan lu ambil tanggal 1 kan tidak berbuah tanggal 2. Teknik mengendalikan inflasi yang dirintis oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan inflasi, saya kira yang kurang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi dunia. Dan ini saya harus katakan salah satu teknik mengendalikan inflasi yang dirintis oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Harus kita akui, mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota, sehingga beliau dengan teliti bisa menemukan bagaimana memantau dan mengendalikan inflasi. Ini jangan dianggap remeh. Banyak negara yang hebat pertumbuhannya, inflasinya sangat luar biasa. Industrinya bagus, inflasinya sangat tinggi. Argentina saya kira yang begitu optimis 1-2 tahun yang lalu, kondisinya saat sekarang juga tidak bagus.
dan banyak negara yang inflasi masih sulit untuk dikendalikan. Ya benar teman-teman ya, kita bisa lihat Turki, Argentina, dan beberapa negara lain yang inflasinya itu gila-gilaan ya teman-teman. Dan terbukti di era Pak Jokowi inflasi itu masih terukur ya, sehingga kita masih bisa menikmati barang-barang konsumtif itu dengan harga yang masih normal. Jadi kalau dibilang Pak Purbaya ini belum kelihatan hasilnya ya oleh Adian, hanya lucunya saja. Pak Purbaya sudah berperan dari belakang layar sejak era Pak Jokowi. Jadi jangan coba diadu domba. Ya ada berseliweran statement Pak Purbaya yang membicarakan aspek lain dari ekonomi Pak SBY, aspek dari ekonomi Pak Jokowi, apa perbedaannya. Ini coba digoreng seolah Pak Purbaya menyerang Pak Jokowi. Padahal Pak Purbaya ketika sidak di Kementerian PUPR itu mendorong agar PUPR itu seperti era Pak Jokowi lagi, jadi mesin penggerak ekonomi ya. Jadi sebenarnya Pak Jokowi, Pak Purbaya ini tidak ada konflik yang bertentangan ya teman-teman, tapi coba diadu domba karena opsi-opsi baru yang coba dikeluarkan Pak Purbaya, misalnya soal pembayaran kereta cepat, padahal itu hanya opsi yang lebih ideal yang diamati oleh Pak Purbaya, dan seandainya Pak Jokowi presidennya pun saya pikir akan mendukung langkah-langkah Pak Purbaya ya teman-teman ya. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya. Kami terus berkomunikasi, berkoordinasi. Beberapa hari yang lalu digelar rapat bersama dengan Danantara misalnya. Kami sendiri Kemenko Infrastruktur juga intensif mengundang Kementerian Perhubungan, termasuk juga KAI dan tentunya Danantara, karena kita berbicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta-Bandung, WUSH, yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya, segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Bapak Presiden juga sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya untuk Jakarta ke Surabaya. Ya ini satu lagi bukti ya bahwa Pak Purbaya, Pak Jokowi, Pak Prabowo ini senafas ya. Ini wacana memperpanjang kereta cepat sampai Surabaya teman-teman. Jadi ketika anggaran untuk pembayaran utang kereta cepat ini selalu diributkan ya hanya karena Pak Purbaya mendorong pembayarannya itu dari Danantara yang menjadi salah satu opsi terbaik ya. Ini digoreng-goreng bahwa Pak Jokowi ini sampai dikata-katain dan dikatakan dengan sangat kasar. Padahal kereta cepat ini tidak ada masalah dan kita bisa melihat ya malah mau diperpanjang sampai Surabaya teman-teman. Jadi ini adalah transportasi publik yang membanggakan ya. Memang ada biaya yang sangat besar, tapi solusinya bisa dicari jalan tengahnya tentu mengingat ini demi kemajuan ya teman-teman ya.